Ada Prof. Jimli, ilmuwan peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya. Kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Baik, terima kasih. Jadi jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan oleh koordinator tim non litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu, ya, misalnya ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismond, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah. Karena berulang kali biasanya mengatakan kan ijazahnya analog. Iya. Pasal 32 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya clear anunya apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinudin. Saya kira itu ya, mungkin akan disambung oleh Mang Rismond. Ya, silakan Pak. Oh, satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh, itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin. Dia nggak bisa nerangin kayak kualifikasinya apa gitu ya. Dan pada acara lain sebelumnya, acara yang dipandu oleh Bang Karli, udah saya bantah itu semuanya. Hanya saya semalam terus saya kebetulan ada di kebetulan di TV lain. Gitu loh. Jadi jam yang sama, waktu yang sama, waktu yang sama. Harusnya saya juga ada di situ kan, karena itu geser harinya bukan pada hari biasanya. Maka komitmen saya pada TV yang lain tersebut saya lakukan. Jadi jelas ya, kalau ada orang yang menerangkan tidak dengan kepandaiannya, tidak dengan keahliannya, nah itu sama aja omong. Dan satu lagi yang pasti, apapun ijazah yang tampilkan tetap tidak ada lintasan stempelnya. Semalam dia ditanya, lintasan stempelnya mana? Bingung lagi, ngomong kanan ngomong kiri. Silakan. Dr. Rismond. Ya. Ya, oke dulu Ya, aja. hari ini kami diwajibkan ya, wajib lapor tiap hari Kamis. Terima kasih Pak penyidik ya, artinya kami juga kayaknya dari tahanan kota nggak? Pak, Ya, enggak, belum. Jadi kami sedang mengajukan ahli-ahli ya yang pakar di bidang Undang-Undang ITE dan praktisi ITE ya, untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan murni dalam koridor apa yang disebut dengan ilmu digital image processing. Ya, digital image processing, di mana kami dituduh untuk mengedit dan merekayasa ya bagian dari citra dari ijazah Joko Widodo. Ya, padahal hal itu sangat umum dilakukan dalam ilmu digital image processing. Jadi
kepolisian seharusnya tidak sembrono ya, hanya karena 3 ahli kepolisian yang sering dipakai ya di meja penyidikan langsung basis itu dipakai untuk kami mengedit ya. Sampai saat ini, detik ini pun kepolisian tidak bisa menunjukkan mana yang kami edit. Oleh karena itu kepada Prof. Jimli, ilmuwan peneliti itu jangan dibungkam lah Pak ya. Kalau cari pasal, cari salah itu gampang ya. Jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini supaya ke depan ya, generasi ke depan tidak lagi takut bersuara atau melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan undang-undang ITE 32, 35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian ya. Jadi kita harus bela demokrasi di Republik ini. Apapun itu kita berhak loh ya menganalisa dokumen publik dari seorang pejabat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.